Sudah mulai. Baik, selamat siang para mahasiswa, salam sejahtera buat kita semua dan Tuhan memberkati. Pada kesempatan siang hari ini, saya mencoba memperkenalkan diri saya bahwa saya adalah Sujarot, dosen program studi sosiologi pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Silas Papare Jayapura. Pada saat ini saya akan memaparkan yaitu tentang rencana pembelajaran semester yang rencana akan kita lalui dalam proses pelajaran pada semester ganjil ini, di mana kurang lebih nanti pertemuan adalah 1 sampai 14 sampai 16 kali pertemuan. Namun pada kesempatan ini adalah merupakan suatu wujud daripada Tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan dalam rangka kegiatan PDD UKT PT sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022-2023. Baik, jadi materi yang ada pada saat ini yang akan kami sampaikan adalah tentang materi tentang perencanaan sosial dengan kode mata kuliah MPB 403 dengan bobot SKS adalah 3 SKS. Mata kuliah ini adalah merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa semester 5 dengan waktu pertemuan 1,5 jam, yaitu 90 menit ke depan. Baik, jadi perlu kami sampaikan di dalam rangka pelaksanaan RPS ini adalah ada capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai oleh para mahasiswa nanti pada akhirnya setelah melaksanakan kegiatan perkuliahan, di mana yang pertama bahwa diharapkan mahasiswa mampu menguasai beragam paradigma atau perspektif baik teori maupun konsep tentang perencanaan sosial dalam memandang realitas sosial kehidupan masyarakat yang ada pada saat ini khususnya. Kemudian keterampilan khusus yang harus Ntar kami share dulu materinya. Jadi keterampilan khusus yang pertama bahwa diharapkan mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran tentang perencanaan sosial ini, diharapkan bahwa mahasiswa itu mampu menganalisa teori tentang perencanaan sosial. Yang kedua, bahwa mahasiswa diharapkan mampu menganalisa kebijakan dan pengelompokan tentang perencanaan sosial, baik yaitu perencanaan sosial berupa pembangunan maupun perencanaan tentang kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang model-model perencanaan sosial di dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan sosial yang akan dilaksanakan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah pada rencana pembelajaran semester ini ada capaian pembelajaran mata kuliah pertama bahwa tentunya mahasiswa juga akan mampu menganalisa pendekatan terhadap perencanaan pembangunan sebagai implikasi daripada perencanaan sosial yang dilaksanakan dalam pemerintahan. Yang kedua, bahwa mahasiswa juga harus mampu menganalisa tentang kebijakan dan pengelompokan perencanaan sosial dalam rangka mengambil keputusan tentang program-program perencanaan sosial yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, bahwa mahasiswa diharapkan juga mampu merencanakan seperti apa model-model perencanaan sosial yang akan dilaksanakan di dalam rangka memberdayakan masyarakat secara umum. Sehingga dengan demikian setelah para mahasiswa nanti mengikuti tentang materi pembelajaran tentang perencanaan sosial tersebut, maka mahasiswa akan bisa menggunakan model-model perencanaan di dalam rangka pembangunan masyarakat.
Nah, dari beberapa capaian mata kuliah tadi ada tentang kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa diharapkan nantinya setelah mengikuti tentang pelaksanaan perkuliahan ini, diharapkan dalam capaian pertama saja mahasiswa mampu menganalisa pendekatan-pendekatan baru terhadap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu juga diharapkan mahasiswa juga bisa merencanakan hal tersebut. Yang kedua, tentunya mampu menganalisa tentang makna-makna istilah sosial. Nah, makna istilah sosial itu berbagai, ada 5, yaitu makna sosial secara umum, makna sosial secara khusus, makna sosial secara mandiri dan sebagainya. Yang ketiga, mampu menguraikan di mana 3 bidang pengelompokan perencanaan sosial di dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, mampu menganalisa kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tentang subbagian capaian mata kuliah yang kedua, itu mahasiswa juga mampu menganalisa implikasi. Apa sih implikasi tentang perencanaan sosial? Artinya implikasi ada pelaksanaan perencanaan sosial itu sendiri pada masyarakat. Sehingga diharapkan tentang perencanaan sosial pada masyarakat tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, mampu menguraikan tentang kebijakan sosial oleh pemerintah dalam kegiatan permasyarakatan, pembangunan, dalam perubahan sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengikuti tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mampu menguraikan 3 bidang pengelompokan perencanaan sosial tadi yang telah dikelompok-kelompokkan, makna sosial dan sebagainya. 4, mampu menganalisa kebijakan dalam perencanaan sosial dalam perencanaan pembangunan, di mana bahwa di dalam pandangan tentang perencanaan sosial ini ada suatu perencanaan tentang pembangunan, implikasinya tentang perencanaan pembangunan. Terlepas nanti di dalam perencanaan sosial itu ada suatu perencanaan tentang kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang 5, mampu menganalisa perencanaan partisipatif terhadap pelaksanaan partisipasi pembangunan bagi masyarakat secara umum. Deskripsi mata kuliah yang pada perencanaan sosial ini adalah bahwa dengan adanya materi perencanaan sosial ini bertujuan bahwa diharapkan para mahasiswa ke depan dapat mempunyai kemampuan dalam menyusun dokumen di bidang perencanaan sosial serta mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan sosial itu sendiri secara posisi daripada perencanaan sosial dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Dan kebijakan sosial tentunya juga harus dipadukan dengan teori-teori dan konsep yang ada tentang perencanaan sosial itu sendiri. Sehingga dengan demikian para mahasiswa dapat melaksanakan secara strategi, teknik perencanaan dan penyusunan perencanaan sosial di dalam rangka perencanaan pembangunan bagi masyarakat secara umum. Perencanaan sosial ini, materi perencanaan sosial pada semester 5 jurusan sosiologi ini mempunyai bobot SKS yaitu 3 SKS, Satuan Kredit Semester. Dan ini merupakan suatu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh para mahasiswa khususnya semester 5 jurusan sosiologi. Dengan waktu pertemuan tentunya, pada saat satu kali pertemuan, karena 3 SKS berarti adalah 90 menit. Dalam hal ini di dalam RPS tersebut ada materi pembelajaran yang harus diketahui kita bersama, yaitu tentang yang pertama adalah pengertian perencanaan sosial itu sendiri, di mana mau tidak mau kita sebagai mahasiswa nanti harus mengetahui tentang pengertian daripada perencanaan sosial itu sendiri apa, merupakan serangkaian kumpulan ide atau ini di dalam rangka merencanakan suatu pembangunan ke depan. Kemudian yang kedua ada pendekatan baru terhadap perencanaan pembangunan yang harus dilakukan di dalam rangka proses pelaksanaan pembangunan yang pada saat ini kita ketahui bersama bahwa sistemnya adalah sudah bukan top down planning lagi, tetapi bottom up planning yang harus dilakukan. Yang ketiga, makna istilah sosial. Ada beberapa makna istilah sosial yang perlu diketahui oleh para mahasiswa nantinya. Kurang lebih ada 5 makna istilah sosial yang diharapkan dapat diketahui.
Kemudian mahasiswa juga harus mengetahui tentang 3 bidang pengelompokan perencanaan sosial. Itu juga menjadi materi pembelajaran yang ke depan akan kita pelajari bersama. Kemudian menganalisa kebijakan perencanaan sosial itu sendiri dalam proses pelaksanaan pembangunan masyarakat. Yang ke-6 tentunya adalah implikasi daripada perencanaan sosial itu sendiri. 7 adalah kebijakan sosial. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholder dan perubahan-perubahan yang terjadi oleh adanya perencanaan sosial tersebut. Yang ke-8 adalah tentang perencanaan pelayanan sosial bagi masyarakat yang berkaitan langsung, implikasinya adalah tentang perencanaan kesejahteraan sosial. Yang ke-9 tentunya peranan perencanaan sosial itu sendiri dalam implikasi tentang perencanaan pembangunan, di mana bahwa perencanaan sosial ini tidak terlepas bagi khususnya di kita, di negara kita, bahwa ada kaitan langsung dengan perencanaan pembangunan. Terlepas itu pada suatu pembangunan fisik maupun non-fisik yang akan dilaksanakan. Yang ke-10 adalah tentang perencanaan partisipatif pembangunan bagi masyarakat secara umum. Nah, ada pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam rangka mempelajari tentang perencanaan sosial ini, yaitu pendekatan pembelajaran. Diharapkan dalam pertemuan ke depan, jadi bukan lagi seorang dosen atau guru itu menjadi center learning atau pusat untuk belajar, namun adalah mahasiswa atau biasanya disebut student center learning, di mana diharapkan mahasiswa lah yang sebagai pusat untuk belajar. Yang kedua, sistem pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat ini karena masih adanya pandemi, tentunya proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini adalah sistemnya masih kita sistem daring atau dalam jaringan. Kemudian metode pembelajaran yang kami gunakan ke depan di dalam rangka kita memahami tentang perencanaan sosial, ada beberapa, yaitu ceramah, nanti akan kami sampaikan, kemudian presentasi, baik dari mahasiswa juga akan memberikan presentasi dari hasil apa yang telah dikaji, dan diskusi-diskusi interaktif antara mahasiswa, para dosen, dan secara kepada mahasiswa secara bersama-sama. Bobot penilaian mata kuliah tersebut adalah ada beberapa hal di dalam rangka menentukan bobot penilaian dari hasil capaian mata kuliah yang telah dilaksanakan nanti. Di mana bahwa di sini ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester itu bobotnya 20, tengah semester juga 20, ada cashback planning atau bagaimana memahami kembali tentang materi-materi tersebut 30%, kemudian tugas-tugas terstruktur yang mahasiswa harus buat 10%, ada kehadiran juga 10%, ada kuis, semacam kuis juga 10%. Nah, di dalam rangka melaksanakan mempelajari tentang perencanaan sosial, ini ada referensi yang kami ambil dari buku, yaitu diantaranya adalah tentang perencanaan sosial di dunia ketiga, suatu pengantar yang oleh Diana Koryes tersebut, di mana ada bagian-bagian yang perlu dikaji di dalamnya. Yang kedua juga perencanaan daerah partisipatif oleh Alexander AB. Di dalamnya juga tentang perspektif tentang perencanaan pembangunan pada era baru saat ini. Dan juga tentang kajian-kajian tentang perencanaan sosial dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap masyarakat pada saat ini. Demikian materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu seperti tadi sebagian itu adalah materi ada pengertian perencanaan, pendekatan baru, makna istilah sosial, 3 bidang pengelompokan perencanaan sosial, analisa kebijakan dalam perencanaan, implikasi tentang perencanaan sosial, kebijakan sosial dan perubahan sosial, perencanaan pelayanan sosial, perencanaan sosial dalam perencanaan pembangunan, juga perspektif partisipatif pembangunan, perencanaan pembangunan. Kemudian materi pembelajaran tentunya pengertian perencanaan sosial, pendekatan baru, makna, aplikasi, dan sebagainya. Nah, inilah suatu perencanaan sosial di dalam rangka ke depan akan kita pelajari bersama tentang materi tentang perencanaan sosial. Inilah merupakan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester ke depan, yang kurang lebih nanti kita akan laksanakan dalam pertemuan 14-16 kali pertemuan. Demikian tentang penjabaran RPS yang perlu kami sampaikan kepada para mahasiswa. Ke depan kita harapkan kita dapat semua untuk melaksanakan itu semua.
Dengan demikian, capaian tadi adalah mahasiswa mampu menganalisa kebijakan dalam perencanaan sosial dengan indikator adalah peranan utama perencanaan sosial profesional, peran yang biasa dilakukan perencanaan sosial tingkat masyarakat, perencanaan yang bersifat directive service atau direct service adalah langsung pada masyarakat, juga ciri perencanaan yang mempengaruhi perencanaan yang dibuat. Demikian tentang penjabaran RPS yang akan kita pelajari bersama ke depan. Diharapkan setelah nantinya para mahasiswa setelah mempelajari ini, mahasiswa diharapkan mampu juga menganalisa bahkan menerapkan tentang perencanaan sosial dalam perencanaan proses pembangunan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak. Selamat Terima siang. kasih. Selamat siang. Selamat siang. Pak. Terima kasih. Selamat siang. Nanti kita. Selamat siang, Bapak. Halo. Iya, Terima siang, kasih. Bapak. Iya. Sebentar ya. Ini mana ini? Live ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang.